yang sakit disembuhkan saudaraku ya, yang susah akan dihibur ya, yang lemah akan dikuatkan lewat kekuatan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan saat itulah saudaraku, di saat kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya ya, di saat Roh Kudus ada mengalir bagi para murid-muridnya, khususnya mereka yang ada di kota Yerusalem, mereka menerima kuasa dan mereka saudaraku tidak takut untuk mati lagi ya, untuk menyampaikan visi dan misi pelayanan itu, untuk menjadikan bangsa sebuah murid ya, menjadikan bangsa sebuah murid. Mereka akan dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi luar biasa saudaraku, ada kekuatan dari Tuhan, tidak ada rasa takut di dalam kehidupan mereka ya. Kalau kita lihat saudaraku di dalam sejarah ya, betapa menderita mereka ya. Kalau saya baca saudaraku di dalam satu sejarah ya, misalnya Simon Petrus ya, dia ketua dari murid-murid ya. Judas Iskariot itu bendahara ya. Petrus itu disalib terbalik ya. Dia mati disalib terbalik itu di masa pemerintahan Kaisar Nero yang ada di Roma ya. Dia disalib terbalik, sangat mengerikan juga ya. Mereka tidak takut ya, tidak merasa tersakiti karena ada kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupannya ya. Andreas juga disalib ya. Bartolomeus dipukul dan disalib. Jakobus anak Alfeus dilempari batu, mati syahid atau mati ya. Jakobus anak Zebedeus dipegang. Yohanes ya, Yohanes itu yang ada di Pulau Patmos ya. Kalau Pulau Patmos itu sekarang itu sekitar di Turki ya, di Turki. Dia meninggal karena usia yang sudah tua. Dia tidak mendapat siksaannya. Judas Iskariot mati bunuh diri ya. Matius ditusuk dan oleh tombak. Jadi saudaraku, mereka menderita ya. Mereka menderita secara jasmani, mereka menderita hal bersama dengan Yesus, penderitaan Yesus ya. Di saat mereka saudaraku akan menyampaikan visi dan misi, jadikanlah bangsa jadi murid yang dikatakan kepada murid yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Dan mereka tidak takut saudaraku, karena ada kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Baik bagi kita saudaraku, dalam menjalani kehidupan kita, mungkin kalau persoalan hidup yang diperhadapkan bagi gereja dan saudaraku, seringkali kalau dari yang kita dalilkan, kita merasa takut dalam kehidupan kita. Bagaimana kita yang bertanya, kita yang menjawab ya. Akhirnya kita susah sendiri, lusa sendiri kita. Jujur doh, pasal tak pernah rasanya, aku memang orang rasanya deh. Kita maluku, kita malusi. Tasuk itu hari kan, boleh tahu situ kan lu cerita kan itu lain. Dulu cerita boleh dengan benda kan itu lain. Bilik itu kiri, bilik itu kanan. Sesudah do para sedang lumayan kan itu lain. Dan nyaman belajar sadar orang. Karena selaku dari mau kita andalkan, pikiran mau kita andalkan ya. Jadi bagi kami, saya sudah lebih terserat bagi ya bapak-bapak sintua, pelayan-pelayan ya kita ini, kalau kita pelayan-pelayan Tuhan, tidak penting bagi kita ada politik-politik yang beribadah kepada Tuhan. Harus 0%, saya katakan itu ya. Harus 0% bagi pelayan-pelayan Tuhan. Boleh apa Tuhan dong, gerak politik nah sampai di mana lah? Kekuatan politiknya selalu ya. Ini kita harus selalu memiliki ketulusan hati. Hanya kekuatan Roh Kudus yang mau kita andalkan dalam kehidupan kita. Karena ini selalu yang dimohonkan, yaitu para murid-muridnya supaya di dalam menyampaikan firman Tuhan khususnya kepada kawasan Israel atau kawasan Yerusalem, Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka. Tuhan curahkan Roh Kudus bagi mereka sehingga selalu di saat Petrus berkhotbah 3.000 orang yang percaya selalu. Jadi luar biasa ya, 3.000 orang percaya ya, umat di kawasan Israel, di kawasan Yerusalem percaya kepada Tuhan ya. Mereka dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi luar biasa selalu. Kalau ada kekuatan Roh Allah, Roh Kudus
di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, mari kita baca dulu di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 3. Biar dibaca Bapak Jadi. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 dengan judul berikut Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di sini sangat jelas, saudaraku, ya, di dalam ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan menyediakan yaitu surga yang kekal bagi kita, saudaraku, bagi kita yang mau tetap setia percaya kepada Yesus. Jadi, saudaraku, makna hari kenaikan Tuhan Yesus saat hari ini, saudaraku, salah satunya bahwasanya kita akan menikmati puncak kebahagiaan di dalam kehidupan kita, ya. Kita tetap menikmati puncak kebahagiaan dalam kehidupan kita. Baik di dalam kita berdoa, saudaraku, ada puncak kebahagiaan yang kita rasakan. Baik juga, saudaraku, di dalam hal aktivitas rohani yang kita kerjakan, ada, saudaraku, puncak kebahagiaan yang kita alami. Kalau di dalam firman Tuhan, saudaraku, ada tingkatan. Kalau berbicara tingkatan kebahagiaan, ada 3 tingkatan kebahagiaan. Yang pertama, saudaraku, itu di dalam Mazmur pasal 32, ya. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya, ya, yang diampuni dosa dan pelanggarannya, ya. Ini ketika kita diampuni dosa dan pelanggaran kita, bahkan dosa kita ditutupi, berbahagialah kita, saudaraku, ya. Ini kebahagiaan yang pertama yang kita alami dalam kehidupan kita lewat darah Yesus, percikan darah Yesus yang selalu ada menetes di dalam kehidupan kita. Ketika kita berdosa, saudaraku, merasa berdosa kita rasakan yaitu kita yang diampuni Tuhan, dosa yang ditutupi, dosa kita tidak diperhitungkan, berbahagialah kita, saudaraku, ya. Tapi, saudaraku, kita tidak sampai hanya di sana, ya. Pengikutan kita itulah, saudaraku, juga di dalam itu tingkatan yang kedua, tingkatan kebahagiaan itulah, saudaraku, khotbah Yesus di atas bukit. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah, ya. Ini khotbah Yesus. Berbahagialah yang suci, orang yang suci hatinya, karena mereka melihat Allah. Jadi penyucian dari hari ke hari, saudaraku, di dalam hati kita, inilah yang selalu kita perjuangkan di dalam kehidupan kita, ya. Menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kita inilah terpancar kehidupan. Entah kita, saudaraku, panca indera kita ini melakukan yang baik, entah panca indera kita ini melakukan yang jahat. Yang jahat itu ditentukan oleh hatinya. Itulah sebabnya, saudaraku, harus ada penyucian dari hari ke hari, saudaraku, lewat ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ya. Mungkin Bapak Ibu secara badani, ya, mungkin akan meluncur kita berbalut luncur mamula sebelum tak. Biarlah, saudaraku, kita tetap menghargai ibadah yang sudah ditetapkan, ya. Bolo Desaleligo, ada ibadah Kamis malam, ya. Nggak mau jadi ibadah Jumat malam, pujian penyembahan. Artinya apapun yang diputuskan, ya, ibadah, biarlah, saudaraku, kita kerjakan sedia di hadapan Tuhan, supaya kita rasakan penyucian dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Karena ini, saudaraku, ada sirkulasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita beribadah, kita terima firman Tuhan, kita, saudaraku, yaitu mendapat penyucian. Saat hati yang disucikan, pasti kita mampu
memuliakan Tuhan, mampu bersukacita, bersorak-sorak, memuji memuliakan nama Tuhan. Dan juga itu di dalam tingkatan kebahagiaan yang ketiga di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang berjamuan kawin anak domba. Inilah saudaraku puncak kebahagiaan untuk kita masuk di dalam Yerusalem baru, Yerusalem surgawi yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita ya. Itu di dalam Wahyu pasal 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nah, kalau di dalam Wahyu itulah yang diceritakan Bapak Ibu ya. Yesus menjadi mempelai pilihan surgawi. Kita ini adalah menjadi mempelai wanita Kristus. Kita akan masuk di dalam surga yang kekal karena Tuhan yang senantiasa yaitu memberikan kasih karunia-Nya bagi kehidupan kita untuk masuk di dalam surga yang kekal. Dari firman Tuhan saudaraku yang kita terima saat hari ini, bahwasanya pentingnya ada kita rasakan kebahagiaan atau puncak kebahagiaan dalam kehidupan kita. Baik di dalam berdoa Bapak Ibu ya, di dalam berdoa sampai kita rasakan yaitu terang kemuliaan Kristus yang terpancar di dalam kehidupan kita ya. Terang kemuliaan Tuhan atau Shekinah glory yang terpancar dalam kehidupan kita. Jadi kalau Shekinah glory atau kemuliaan Tuhan, bosan kita amanginan lawan bertanya, apalagi pada lutut menyembah Tuhan mungkin ada belum kita setengah jam, ada masih dokolong nggak harus Jakarta. Tapi ketika saudaraku kemuliaan Tuhan dipancarkan, mau 2 jam kita tidak terasa berdua saudaraku. Ada puncak kebahagiaan yang kita rasakan saudaraku. Ada kedamaian di dalam kehidupan kita di saat kita beribadah kepada Tuhan. Baik juga saudaraku di dalam hal juga berkat. Ada puncak berkat yang kita terima ketika saudaraku kita mampu memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ini puncak kita diberkati Tuhan ketika kita mampu memberi ya. Ini saudaraku. Baik juga di dalam kehidupan kita saudaraku. Banyak yaitu kebahagiaan yang kita rasakan dalam kehidupan kita lewat yaitu firman Tuhan yang kita terima hari ini saudaraku. Karena Dia menyediakan surga yang kekal untuk menjadi tempat kita berbahagia di sana ya. Baiklah, biarlah kehidupan kita saudaraku mau tetap berjuang supaya kita mau tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mampu yaitu melakukan firman Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kita dengan kekuatan Roh Kudus. Inilah yang kita andalkan karena Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri di dalam konsep Tritunggal ya. Ada di dalam kehidupan kita, memberkati, menguasai kehidupan kita sehingga kita menjadi gereja yang benar, menjadi gereja yang kuat, bahkan juga saudaraku gereja yang layak menerima mahkota kemuliaan yaitu surga yang kekal. Puji nama Tuhan.